Warga Dayak kirim Mandaw terbang, Edi Mulyadi ketakutan. PKS langsung hancur lebur. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Semua rencana mereka gagal total hanya karena mulutnya si Edi Mulyadi yang gak bisa dijaga. Jadi buru-buru si Edi ini dibuang dan gak diakui seperti orang yang kena kusta. Dan tinggallah si Edi Mulyadi sendirian menghadapi situasinya. Kasihan memang si Edi, tapi ya begitulah politik kawan. Gak ada kawan yang abadi, yang ada hanya kepentingan belaka. Jelas hal-hal seperti itu bukan sesuatu yang baik dan harus dijadikan sebuah pelajaran agar tidak mudah orang menyatakan sesuatu yang tidak pada tempatnya, kurang etis, dan seharusnya mungkin beliau bisa minta maaf, dan seperti sudah minta maaf kemarin ya. Kami mau sampaikan, kalau Anda tidak datang ke Kalimantan Timur untuk meminta maaf kepada kepala suku, kepala adat, tokoh-tokoh kami di Kalimantan Timur, jangan harap Anda bisa selamat. Sebab Anda sudah menghina, sudah merobek-robek orang Dayak. Kita kepada Kepolisian Republik Indonesia agar menyerahkan Edi Mulyadi dan kawan-kawan kepada masyarakat adat Dayak Kalimantan melalui Majelis Adat Dayak Nasional Kalimantan. Pegiat media sosial Denny Siregar ikut memberikan tanggapan soal pernyataan Edi Mulyadi dan Azam Han. Lewat laman YouTube 2045, Denny menyebut Edi Mulyadi dan kawan-kawannya, yaitu para pengacara HTI dan FPI itu awalnya memang ingin membangun propaganda Cina dalam pembangunan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur. Narasi ada Cina di belakang pembangunan ibu kota itu memang narasi yang mereka persiapkan untuk membangun kebencian terhadap pemerintah yang ingin Indonesia tidak Jawa sentris atau berpusat hanya di Pulau Jawa saja. Coba perhatikan saja perkataan-perkataan mereka, baik dari Edi Mulyadi dan Rizal Ramli yang dengan berapi-api mengatakan ada Cina di belakang ibu kota baru. Itu bukan spontan tapi memang sudah mereka rencanakan. Buktinya ada kesamaan narasi dari mereka meskipun tempat untuk menarasikannya itu berbeda. Selain membangun narasi ada Cina, Edi Mulyadi dan teman-temannya memang sengaja menantang pemerintah. Makanya mereka sengaja buat bikin video dengan model konferensi pers supaya pemerintah panas hati dan menanggapi mereka. Kalau pemerintah beraksi seperti yang mereka inginkan, mereka sudah mempersiapkan gerakan untuk turun ke jalan dengan narasi baru lagi, yaitu Islam melawan komunis. Di belakang mereka ada partai PKS yang memang ingin mengambil keuntungan supaya mereka mendapatkan suara lewat perlawanan terhadap Cina dan komunis. Semua sudah mereka atur rapi, tinggal pelaksanaannya. Langkah pertama, PKS menolak keras pemindahan ibu kota negara. Ibu kota negara ini akan mempertegas jati diri mereka sebagai partai satu-satunya yang menjadi oposisi dalam kasus ini. Langkah penolakan ini buat PKS sangat penting karena mereka sudah menyiapkan langkah yang kedua. Langkah kedua menjadi tugas Edi Mulyadi dan kawan-kawannya untuk menghantam pemerintah lewat narasi Cina. Rizal Ramli juga punya narasi yang sama, hanya dia bilangnya Beijing. Sama saja sih sebenarnya, cuma berbeda kata. Sayangnya si Edi Mulyadi ini kepleset lidah, mungkin karena memang dia pembawaannya kasar dan arogan. Maka perkataan yang menganalogikan Kalimantan sebagai tempat jin buang anak itu sudah membekas dalam dirinya dan terlontar saja secara spontan. Bahkan dia menyebut di sana tempat tinggalnya kuntilanak dan genderuwo. Masih ditambah lagi temannya si Azam itu, pengacara HTI dan FPI yang menyebutnya sebagai tempat monyet. Ada sebuah tempat elit, punya sendiri, yang harganya mahal, punya gedung sendiri, lalu dijual, pindah ke tempat jin buang anak. Pasarnya siapa? Kalau pasarnya kuntilanak, genderuwo, ngapain gue bangun di sana? Nggak ada. Nih, sampai tinggal di mana Om Azam? Tinggal di mana? Di mana Jakartanya? Mana mau dia tinggal Gunung Sari pindah ke Kalimantan Penajam sana untuk beli rumah di sana? Masa gini aja nggak ngerti sih? Masa Menteri Pertahanan kayak begini aja nggak ngerti sih? Menteri Pertahanan ini Jenderal Bintang 3, macan yang menjadi kayak mengeong, nggak ngerti begini aja. Ini sih bicara soal kedaulatan negara, bos.
Maka ngamuklah orang Kalimantan ketika daerah mereka disebut tempat jin buang anak, tempat kuntilanak dan genderuwo. Apalagi ditambah dengan sebutan tempat monyet. Ini menghina sekali guys. Pernyataan Edi Mulyadi dan temannya ini bisa dibilang adalah bukti cara berpikir Jawa sentris yang menganggap Pulau Jawa lebih tinggi dari daerah-daerah lainnya, lebih mulia atau lebih kota. Pulau seperti Kalimantan adalah pulau kosong menurut mereka, tempat tinggalnya demit dan setan. Mungkin saja dalam pikiran si Edi Mulyadi ini bukan hanya Kalimantan saja, tapi juga pulau dan daerah lainnya. Dan jangan salah, pola pikir Jawa sentris ini bukan hanya ada di kepala si Edi Mulyadi saja, tapi juga kawan-kawannya dan orang-orang yang modelnya serupa dengan dia. Mereka menganggap siapapun yang tidak tinggal di Jawa bahkan di Jakarta rendah dari mereka atau warga negara kelas 2. Niat PKS untuk membangun citra sebagai pahlawan kesayangan runtuh sudah karena kasus ini. Semua rencana mereka gagal total hanya karena mulutnya si Edi Mulyadi nggak bisa dijaga. Jadi buru-buru sih, ini dibuang dan gak diakui seperti orang yang kena kusta dan tinggallah si Edi Mulyadi sendirian. Menanggapi situasinya kasihan memang, tapi ya begitulah politik. Akan tetapi membiarkan manusia-manusia provokatif, suka merendahkan, bahkan menghina orang lain itu tetap berperilaku begitu, sama seperti menaruh api dalam sekam, di mana tinggal tunggu waktu saja buat membakar amarah masyarakat, termasuk netizen, lalu menjadi aksi nyata yang bisa berujung pertikaian, hingga aksi-aksi lain yang mungkin tidak kita harapkan. Chaos pun bisa terjadi loh. Bagaimana menurut Anda? Salah sama anak SD. Yang kedua, dia memfitnah bahwa ibu kota negara itu akan dimasuki oleh Cina. Dari Tiongkok akan datang menyerbu dan diisi orang Cina. Ini kan pemikiran orang yang otaknya nggak waras ya, mohon maaf saya. Itu kan bahasa kiasan, perumpamaan, dan logat Betawi yang sudah seputar Jabotabek mah nggak masalah. Itu orang Betawi bilang. Nanti Pak dibilang Depok aja dulu tempat jin buang anak. Bahkan Bekasi juga begitu tadi. Nggak ada yang masalah. Nah, tapi dalam gesekan budaya memang jadi masalah. Nah, dalam menyelesaikan gesekan budaya tadi ada konstruk hukumnya. Jangan ditarik ke hukum adat. Semua rencana mereka gagal total hanya karena mulutnya si Edi Mulyadi yang nggak bisa dijaga. Jadi buru-buru si Edi ini dibuang dan nggak diakui seperti orang yang kena kusta. Dan tinggallah si Edi Mulyadi sendirian menghadapi situasinya. Kasihan memang si Edi, tapi ya begitulah politik kawan. Nggak ada kawan yang abadi, yang ada hanya kepentingan belaka.